Halo semuanya, perkenalkan saya Brian. Saya mahasiswa BINUS Online Learning. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil survei saya dan kelompok saya terkait dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah minimum yang berkeadilan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, hasil temuan di lapangan, keempat, solusi yang ditawarkan, kelima, penutup. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang masalah. Memahami latar belakang masalah, mengapa proyek ini menjadi sangat penting. Peningkatan kesejahteraan pekerja adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yang sangat selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG poin 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Upaya minimum sendiri sudah lama menjadi instrumen kebijakan untuk mengatasi isu ini. Namun, kami menemukan adanya kesenjangan dalam penelitian yang ada sebagian besar lebih berfokus pada aspek makroekonomi. Sementara studi mengenai dampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja dalam skala makro masih terbatas. Oleh karena itu, urgensi proyek kami ingin mencari formulasi kebijakan yang bisa mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertahankan daya saing ekonomi nasional. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus proyek kami. Yang pertama, bagaimana kami dapat menganalisis dampak kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja di berbagai sektor, khususnya dengan menggunakan metode observasi dan focus group discussion atau wawancara yang mendalam. Yang kedua, bagaimana kami dapat memberikan rekomendasi kebijakan upaya minimum yang berkeadilan berdasarkan hasil analisis terhadap dampak kesejahteraan pekerja yang kami temukan di lapangan. Yang ketiga, hasil temuan di lapangan. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai narasumber di lapangan, kami mendapatkan beberapa hasil temuan yang krusial, yaitu yang pertama, ada kesenjangan yang signifikan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup yang layak. Banyak pekerja yang melaporkan bahwa upah mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi di kota-kota besar. Yang kedua, kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan upah minimum di beberapa perusahaan, terutama di sektor informal, yang tentu sangat berdampak sekali pada kesejahteraan pekerja. Dan yang ketiga, kami melihat bahwa penting sekali bagi pekerja untuk memiliki strategi adaptasi yang baik serta membangun dialog dan kerjasama dengan perusahaan pemerintah dan serikat pekerja. Yang keempat, solusi. Berdasarkan hasil temuan tersebut, kami merumuskan tiga solusi utama yang kami tawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang pertama, kami mengusulkan peningkatan pengawasan penegasan hukum dari pemerintah, agar ada sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi upah minimum. Yang kedua, penting sekali adanya peningkatan keterampilan atau skill bagi pekerja. Dengan kemampuan yang lebih baik, mereka bisa memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi atau memulai usaha sampingan. Oke, dan terakhir, yang ketiga, kami menyarankan agar kebijakan upah minimum dibuat lebih fleksibel dan responsif. Artinya, dievaluasi dan disesuaikan secara berkala berdasarkan data real kehidupan pekerja dan kondisi ekonomi. Tak terasa kita sudah sampai di penutup. Oke, terima kasih. Melalui proyek ini telah memberikan banyak dampak pembelajaran dan refleksi pribadi yang mendalam bagi saya secara pribadi. Saya belajar bahwa kebijakan upah minimum ini tidak cukup hanya ditetapkan di atas kertas saja. Namun, kebijakan tersebut harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah dan mempertimbangkan situasi nyata yang dihadapi para pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal. Demikian presentasi dari proyek Character Building
Saya dan kelompok kita, kami sangat berharap hasil proyek ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Brian, pamit undur diri. Sampai jumpa.